Muazin yang membaca tentang sense dan common sense. Taufik Rahzen. 1. MH hampir selalu hadir mengantar perkembangan intelektual saya. Pertama bertemu dengannya di 1980 di Jember saat ia menjadi juri penulisan esai dalam rangka 14 abad kebangkitan Islam 1400 Hijriah Radio Suara Akbar. MH memilih tulisan saya untuk dibahas dan ditandai. Tulisan itu berjudul Quran dan Efek Dilatasi Waktu Einstein, yang membahas surat Al-Ma'arij ayat 4. Tulisan itu membahas tentang teori relativitas Einstein dan posisi pengamat, tentang rasa dan perasaan umum. Setelah pembahasan, MH membisiki saya, akan ditunggu di Jogja. Demikianlah asal-usul saya kemudian melanjutkan kuliah ke Jogja dan kerap berhubungan dengannya. Meskipun tak masuk dalam lingkaran inti, tapi kami sering bercakap tanpa kata dan saling memaklumi posisi masing-masing. Terakhir bersamanya di Jogja saat mengunjungi Mas Kunto Wijoyo yang berbaring koma tak sadar. MH menggumam, kita bisa mengalami hal yang sama saat hanya kesadaran murni yang ada. Hanya roh yang satu bersemayam pada kesadaran yang sama, waktu melambat tak terhingga, tak terasa awal dan akhir. Ketika saya diundang untuk menulis kenangan 72 tahun Cak Nun, saya baru seminggu terserang stroke dan mendengar sahabat saya ini juga telah menyelami samudera kesadaran ini. Saya merasa berada dalam bahtera yang sama berlayar dalam dilatasi waktu, dan selalu terngiang gumamannya tentang Mas Kunto, bahwa saat kesadaran murni. 2. Cak Nun memiliki kemampuan luar biasa untuk membaca melalui sorot matanya yang tajam. Ia segera menyerap harapan dari apa yang tak terucap. Ia seperti menyuling rasa ingin tahu publik melalui tatapan. Suaranya yang spontan adalah jawaban segera dari apa yang ditunggu. Ia hanya membaca pertanyaan melalui kerdipan mata. Ia selalu memiliki jawaban dari setiap pertanyaan, seolah ia dilahirkan untuk memberi jawaban dari setiap pertanyaan. Kalimatnya yang retorika merupakan gabungan dari pertanyaan dan jawaban. Baginya setiap pertanyaan adalah umpan lambung untuk segera di-smash. Itulah jalan masuk. Ia mengikat hubungan misterius dengan publiknya. Dalam kegiatan bersama, dalam forum ataupun pertemuan publik, pembagian kerja semacam ini secara otomatis terbentuk di antara kami. Saya mencoba membuat peta dan katalog pertanyaan yang dengan mudah ia menjawabnya. 3. Dalam sebuah percakapan diskusi, pernah dengan Cak Nun kami membahas tentang ciri dan karakter sebuah kota sebagai cara untuk memahami dengan segera. Bandung dicirikan oleh kecenderungannya untuk membuat konsep dan anti konsep. Jakarta selalu melihat antara pusat-pusat pinggiran, sementara Yogyakarta terpola antara sense dan common sense. Inilah ciri menonjol yang mewarnai sebuah kota. Dalam setiap diskusi terbuka di masing-masing kota terasa gaya city yang mendominasi wacana pembicaraan. Catatan ini terus melebar ke kota-kota lain yang sering kita datangi, berspekulasi tentang ciri dan karakter khasnya. Cak Nun melihat kota sebagai organisme, makhluk hidup yang mempunyai karakter sebagaimana spesies pada umumnya. Karena itu, ia selalu membaca mood perasaan umum khalayak dan bermain dalam lautan perasaan itu. Ia selalu memukau dalam berdialog dan mengeluarkan kesimpulan yang mengejutkan dan menyegarkan. Ketika dalam sebuah pembicaraan saya menyederhanakan bahwa sebenarnya kita di dunia ini hanyalah berperan sebagai seorang pejalan atau seorang peziarah dalam kehidupan. Perbedaannya adalah kedua-duanya baik pejalan maupun peziarah perlu untuk hadir dan menyaksikan peristiwa, tetapi berbeda dengan seorang peziarah. Seorang pejalan tak perlu memuja peristiwa yang disaksikannya. Tiba-tiba MH nyeletuk bahwa di antara dua pilihan itu ada pilihan lain, yakni seorang pengingat dan yang memberi kesaksian bahwa telah tiba waktunya. Dan sesungguhnya Cak Nun telah merumuskan dirinya sebagai muazin aku. Taufik Rahzen, seorang pejalan, lahir di Sumbawa, masa remaja di Jember, pendidikan di Yogyakarta, kemudian tinggal di Bandung dan Bali, serta melakukan banyak perjalanan ke banyak tempat di dunia.